Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul, di mana Husulul Ma'mul ini tulisan dari Dr. Hani Ahmad Fakih, salah satu pengajar di Universitas Islam Madinah Nabawiyah, di mana beliau menjelaskan, mensyarah sebagian dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-20 dari kitab ini, hari ini tanggal 30 Januari tahun 2024 insyaallah. Pembahasan kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Isra dan Mi'raj pada bagian yang ketiga. Sebelumnya pertemuan ini untuk sementara libur karena kegiatan liburan dan juga ada kegiatan yang lain, sehingga terhenti sekian lama, dan pembahasan kita terakhir di Isra Mi'raj, dan kita membahas Isra Mi'raj pada bagiannya yang ketiga. Akan kita bahas hari ini Isra Mi'raj bagian yang ketiga. Bismillah. Qala hafidhahullah, ihbaruhu sallallahu alaihi wasallam Quraisyan bil haditsati wa takdzibuhum lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Quraisy tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dan bagaimana Quraisy mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan ini masih dalam pembahasan tentang Isra Mi'raj, dan kita sudah sampaikan pada pembahasan yang pertama tentang bagaimana Isra Mi'raj. Pembahasan yang kedua kita bahas tentang bagaimana Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas. Pada pembahasan yang ketiga ini disebutkan bagaimana Rasulullah sudah sampai, sudah selesai Isra Mi'rajnya. Lalu kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Quraisy tentang peristiwa tersebut. Dan Quraisy kemudian mendustakan Rasulullah SAW dan tidak percaya. Sehingga kurang lebih itu poin pembahasan kita. Kita lanjutkan. Qala musannif, yaitu Ibnu Katsir mengatakan, walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi harinya, malam harinya Isra Mi'raj, besok paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di kaumnya, sudah tiba di Makkah, sudah menemui orang Quraisy. Akhbarhum bima arahu Allahu min ayatihi al-kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, mengabarkan kepada Quraisy tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk dari ayatullah, termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Rasulullah menceritakan Isra dan Mi'raj kepada orang Quraisy, maka reaksinya mereka adalah ishtadda takdzibuhum lahu. Mereka semakin mendustakan Rasulullah. Mereka semakin sengit mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adzahum, dan kemudian juga mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan lisan saja, bisa jadi juga kemudian dengan perilaku, ya, bisa jadi. Wastijra'uhum alaihi, lalu kemudian mereka semakin berani. Lalu mereka semakin nekat, ya, berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Kita lanjutkan. Qala hafidhahullah, Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini
terkait dengan Rasulullah mengabarkan kepada Quraisy dan bagaimana Quraisy tidak menerima bisa dibahas dari beberapa sisi. Qala hafizahullah, dzakara Ibnu Ishaq anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghada ala Quraisyin sabihata lailatul Isra fa akhbarahumul khabar. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi hari esoknya, malamnya Isra Mi'raj, pagi hari esoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertemu dengan orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengabarkan kepada mereka peristiwa Isra dan Mi'raj. Faqalu, maka reaksi mereka mengatakan hadza wallahil munkarul bayyin. Mereka mengatakan demi Allah ini kemungkaran yang nyata. Kebohongan yang terang benderang, kebohongan yang jelas. Itu kata mereka. Mereka kemudian beralasan innal ayra latatruda syahran min Makkah ila Syam mudbiratan wa syahran muqbilatan. Alasannya mereka menolak peristiwa Isra dan Mi'raj karena bagi mereka peristiwa Isra dan Mi'raj tidak masuk akal. Dalam riwayat Ibnu Ishaq ini disebutkan, mereka mengatakan bahwa kafilah dagang itu ketika berangkat dari Mekah menuju ke Syam itu perlu perjalanan 1 hari. Begitu juga kemudian kembalinya dari Syam menuju ke Mekah itu bukan 1 hari, 1 bulan, mohon maaf. Kebalikannya kemudian butuh waktu 1 bulan juga dari Syam untuk kembali ke Mekah. Sehingga total perlu 2 bulan untuk pulang pergi dari Mekah menuju ke Syam, Syam kemudian menuju ke Mekah kembali. Ayadhabu dzalika Muhammad fi lailatin wahidah. Apakah mungkin kemudian Muhammad pergi ke sana, lalu kemudian kembali ya, hanya dalam jangka waktu 1 malam saja, sehingga mereka tidak percaya. Mereka mendustakan kisah ini. Mereka mendustakan Isra Mi'raj. Dan alasannya, logikanya adalah tidak masuk akal. Logikanya adalah tidak masuk akal. Pelajaran yang bisa diambil, pelajaran yang barangkali bisa kita ambil dari hal ini bahwa ukuran kebenaran itu belum tentu harus diukur dengan masuk akal atau tidak. Karena kita mempercayai hal yang gaib. Dan hal yang gaib belum tentu kemudian masuk akal bagi kita. Karena akal kita itu terbatas. Sehingga perkara gaib, dan hal ini termasuk perkara gaib, itu kembalinya kepada dalil ya. Sehingga ketika Rasulullah yang menyampaikan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illal wahyu yuha, dan Rasulullah SAW kita tahu tidak berbicara dari hawa nafsunya, dan yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu, maka tidak mungkin Rasulullah SAW berdusta. Dan sabdanya Rasulullah SAW adalah hujjah ya. Sehingga bukan kedustaan, sehingga kemudian tidak boleh diukur hanya dengan ukuran pola pikirnya saja, masuk akal atau tidak. Maka agama kemudian bukan terkait dengan hal yang seperti itu ya. Karena dalam sebagian agama ada yang masuk akal. Namun sebagian agama lagi kemudian ada yang tidak bisa dinalar oleh akal. Sehingga agama kita memang seperti itu. Ada yang masuk akal, ada yang kemudian mungkin memang tidak terkait dengan akal ya. Yang tidak terkait dengan akal, maka kita tunduk jika kemudian dalil itu benar. Misalkan kita diperintahkan, contoh saja, kita diperintahkan untuk sholat zuhur 4 rakaat. Barangkali otak kita ada yang berpikir, kenapa 4 rakaat? Kenapa misalkan katakanlah tidak 3 rakaat dan seterusnya? Maka kita tidak bertanya dengan hal-hal yang seperti itu. Itu di luar kuasa kita. Itu bukan hal yang kemudian bisa dicerna oleh akal. Dan itu bukan kapasitas kita ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga ini poin yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Faqih hafidhahullah ta'ala. Kemudian poin yang kedua, qala hafidhahullah wa fi sahihain, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Quraisyan lamma kadzabatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu an sifati Baitul Maqdis. Dalam riwayat di Sahihain, riwayat di Bukhari dan Muslim, bahwa orang Quraisy ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Baitul Maqdis, tentang keadaan Baitul Maqdis, bagaimana bentuk Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala kemudian jallahullahu lahu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Baitul Maqdis itu terang. Menjadikan Baitul Maqdis itu kemudian seperti nampak di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah kemudian diperlihatkan di depannya sifat Baitul Maqdis, keadaan Baitul Maqdis, persisnya bagaimana. Dalam riwayat disebutkan bagaimana tiangnya, bagaimana temboknya, dan seterusnya ya. Jadi seperti ditampakkan ya. Sebagaimana mungkin, wallahu taala alam, ini sekedar penjelasan dari kita pribadi. Sebagaimana mungkin barangkali penjelasannya hari ini ya, sekedar ini sebagai penjelasan saja. Sebagaimana misalkan kemudian kita bisa melihat video siaran langsung misalkan dari peristiwa yang jauh di suatu tempat. Gambaran memahaminya seperti itu ya. Adapun keadaannya tentu saja kita tidak berani mengatakan seperti itu, tidak. Tetapi gambaran untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan. Itu ilustrasi saja ya. Sekedar ilustrasi saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Sehingga Rasulullah jelas. Rasulullah kemudian bisa memahami bagaimana keadaannya. Karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafiqa yasifuhu lahum wa huwa yanzuru ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati, menjelaskan, menggambarkan keadaan Baitul Maqdis dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Baitul Maqdis. Jadi betul-betul ditampakkan. Sehingga kemudian Rasulullah bisa menjelaskan kepada mereka. Karena itu dalam riwayat Ahmad ditambahkan faqalu, orang Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka keadaan Baitul Maqdis, mereka kemudian mengatakan amanna'tu fa wallahi laqad asaba. Adapun kemudian penjelasan tentang keadaan Baitul Maqdis, demi Allah Muhammad benar. Mereka yang pernah datang ke sana melihat Baitul Maqdis, mereka tahu bagaimana keadaannya. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, maka mereka bilang benar. Demi Allah benar bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, memang seperti itu keadaannya. Pemirsa, kalau misalkan kita kemudian melihat hal ini, bagaimana Allah menampakkan, maka sebenarnya pada kesempatan lain Rasulullah nanti juga ditampakkan kurang lebih. Sebagaimana misalkan apa yang terjadi Rasulullah SAW ketika perang Mu'tah. Ketika kemudian panglima kaum muslimin yang 3 ya, Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah, ketika mereka kemudian gugur di medan perang Mu'tah, Rasulullah SAW kemudian ditampakkan kepada mereka keadaan tersebut. Rasulullah kemudian menyampaikan hal tersebut di mimbar di Masjid Nabawi, dan Rasulullah SAW dalam keadaan menangis ya, bersedih dalam keadaan itu. Sehingga hal yang seperti ini mungkin dan memang betul terjadi. Dan hal ini menunjukkan akan bukti kenabiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kemudian poin yang ketiga, wa fi Musnad Ahmad bi isnadin sahih. Dalam riwayat di Musnad Ahmad dengan sanadnya yang sahih, anna unasan irtaddu kufaran ba'da an haddatsahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi rihlatihi tilka. Di dalam Musnad Ahmad, dan riwayat ini disahihkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah dan juga disahihkan oleh Shu'aib Al-Arnaud, bahwa sebagian orang yang sudah masuk Islam itu kemudian justru kemudian murtad setelah Rasulullah SAW menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Ada, dan derajatnya sahih ya, disahihkan oleh Ahmad Syakir dan disahihkan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Jadi ada yang murtad ya menurut riwayat ini. Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian mengatakan, mengomentari, wa wadihun annahum kanu min du'afai al-aql wal iman. Dan jelas bahwasanya orang-orang tadi, orang-orang yang kemudian murtad karena mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, itu orang-orang yang akalnya lemah. Sebagaimana mereka juga orang-orang yang imannya lemah karena tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Padahal peristiwa itu ya mungkin. Peristiwa itu mungkin dan memang betul-betul terjadi. Dan peristiwa itu peristiwa gaib, di mana kemudian akal manusia memang tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Amal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, faqad amanu wa shadaku. Maka mereka kemudian beriman dan juga kemudian membenarkan peristiwa tersebut. Membenarkan peristiwa tersebut. Masuk akal atau tidak masuk akal? Karena ketika Rasulullah yang menyampaikan, maka pasti benar. Masuk akal atau kemudian tidak masuk akal. Karena bukan kaitannya masuk akal atau tidak masuk akal.
Tapi ketika yang menyampaikan adalah Allah dan Rasulnya, maka pasti benar. Maka pasti benar. Baik. Kemudian poin yang keempat, waqad sa'at Quraisyun ila Abi Bakar radhiyallahu anhu. Orang Quraisy kemudian mereka berupaya untuk mempengaruhi Abu Bakar. Wa qalu lahu, lalu kemudian mereka mengatakan kepada Abu Bakar, inna sahibaka yaz'amu annahu usriya bihi laila ila Baitul Maqdis. Mereka mengatakan bahwa sahabatmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa dia diperjalankan pada malam hari menuju Baitul Maqdis. Itu katanya orang Quraisy kepada Abu Bakar. Faqala aw qala dzalik, aw qala dzalik. Abu Bakar kemudian memastikan, apakah Muhammad mengatakan demikian? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya, Muhammad mengatakan itu. Dari sini kemungkinan berarti wallahu a'lam ada kemungkinan Abu Bakar memang belum tahu. Kemungkinannya Abu Bakar belum tahu ya. Belum mendengar cerita langsung dari Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj ini tadi. Justru kemudian mendengar kisah ini dari orang Quraisy. Abu Bakar kemudian mengatakan, "Auqala dzalik?" Apakah Muhammad kemudian mengatakannya? Qalu na'am. Mereka orang Quraisy mengatakan iya. Muhammad mengatakan demikian. Qala, Abu Bakar kemudian mengatakan, "La in kana qala dzalik laqad shadaq." Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad mengatakan demikian, laqad shadaq, maka dia jujur dan benar. Muhammad tidak akan berbohong. Muhammad tidak akan berbohong. Dan jelas bahwasanya Muhammad tidak akan berbohong. Sebelum jadi nabi saja terkenal jujur, bagaimana mungkin kemudian ketika jadi nabi berubah menjadi tidak jujur? Maka lebih tidak mungkin lagi ya. Lebih tidak mungkin. Dan tidak percaya dengan Rasulullah SAW, resikonya berat ya. Dan hal ini menunjukkan keimanannya Abu Bakar jelas. Qalu, mereka kemudian mengatakan, orang Quraisy mengatakan, awatu saddiquhu annahu dhahaba lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla ayyusbiha. Apakah engkau akan membenarkan apakah engkau akan membenarkan Muhammad dia berangkat malam hari ke Baitul Maqdis lalu kemudian datang sebelum subuh? Apakah engkau akan membenarkan hal tersebut? Qala na'am. Iya, katanya Abu Bakar. Iya, aku akan membenarkannya. Inni la usaddiquhu. Sungguh aku akan membenarkannya. Sungguh aku akan kemudian menyetujui dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Fima huwa ab'ad, bahkan yang lebih jauh. Bahkan yang lebih jauh, bahkan yang lebih ekstrim. Taib. Bahkan mungkin yang lebih tidak masuk akal lagi. Selama yang mengatakan itu benar-benar Rasulullah, Abu Bakar pasti mempercayainya. Usaddiquhu bi khabaris sama. Aku membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khabaris sama. Dengan kabar yang datang dari langit. Karena yang disampaikan memang begitu adanya, memang begitu keadaannya. Ghadwatan aw rawhatan. Baik kabar itu datang ketika pagi atau kabar itu datang ketika sore hari. Aku akan membenarkan, aku tidak akan mendustakan. Aku akan menerima kabar tersebut. Falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Karena peristiwa ini, karena Rasulullah SAW menceritakan Isra dan Mi'raj, lalu kemudian Abu Bakar ditanyain oleh orang Quraisy dan jawabannya seperti itu, akan membenarkan, maka Abu Bakar dikenal sebagai Siddiq. Siddiq berarti orang yang membenarkan. Orang yang membenarkan. Membenarkan risalahnya Rasulullah SAW. Membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam nama Siddiq itu terdapat bentuk hiperbola ya. Karena ini bentuknya bentuk hiperbola. Bentuknya hiperbola. Bukan hanya membenarkan, tapi benar-benar membenarkan. Betul-betul membenarkan. Sehingga ada penekanan. Dan Rasulullah SAW di sini jelas benar. Dan Abu Bakar menunjukkan keimanannya yang kuat. Bukan kemudian menunjukkan iman yang lemah. Dan Rasulullah SAW ketika mengajarkan hal ini, menyampaikan hal ini, Abu Bakar menerimanya, Abu Bakar tunduk dengan kebenaran. Hal ini menunjukkan keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menunjukkan bagaimana Abu Bakar itu orang-orang yang kuat imannya, kuat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Sehingga itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan meringkas kembali apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Kesimpulan kita pada hari ini, kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada Quraisy tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun, ketika diceritakan kepada mereka, mereka tidak percaya. Ketika diceritakan kepada mereka, mereka tidak percaya dan mereka mendustakan Rasulullah SAW. Nah, Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian menyebutkan beberapa poin. Poin yang pertama, riwayat Ibnu Ishaq. Ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut, orang Quraisy itu mendustakan. Mereka tidak percaya. Alasannya karena pilihan akal. Alasan mereka bahwa kafilah dagang itu, kalau berangkat ke Syam, itu butuh waktu 2 bulan. Sebulan berangkat, sebulan balik. Sehingga tidak masuk akal menurut mereka. Tapi sebagaimana kita sampaikan, perkara gaib itu bukan antara masuk akal atau tidak. Selama itu kemudian benar dari Rasulullah SAW, benar dari Allah dan Rasulnya, maka kita membenarkan. Tidak peduli itu misalkan masuk akal atau tidak masuk akal. Karena itu bukan kemudian di luar kita, di luar kewajiban kita. Karena kewajiban kita membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang membenarkan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan lainnya bahwa kita tahu orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah tentang sifat Baitul Maqdis dan Rasulullah bisa menjawab dengan benar. Hal itu menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang benar-benar terjadi. Lalu kemudian poin yang ketiga bahwa ada sebagian orang yang sudah masuk Islam murtad karena peristiwa ini. Dan hal ini menunjukkan kelemahan akal mereka dan kelemahan iman mereka. Kemudian poin yang keempat menceritakan tentang bagaimana Abu Bakar didatangin oleh orang Quraisy dan mereka bertanya kepada Abu Bakar apakah membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Abu Bakar membenarkan. Bahkan kalaupun ada kabar yang lebih ekstrim dari kisah tersebut, Abu Bakar juga akan membenarkan. Maka Abu Bakar ketika membenarkan, hal ini menunjukkan keimanannya Abu Bakar. Kuatnya imannya Abu Bakar, keteguhannya Abu Bakar. Hal ini kemudian menjadikan Abu Bakar disebut sebagai siddiq. Orang-orang yang betul-betul membenarkan. Bukan hanya sekedar membenarkan, tapi betul-betul membenarkan. Dan kita tahu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi teladan. Menjadi teladan bagi kaum muslimin setelahnya, dan berapa banyak orang kemudian sampai sekarang namanya Abu Bakar, atau kemudian menggunakan nama Siddiq sebagai upaya untuk mengikuti jejaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.